Halo. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Bagus kita berdiri dulu. Ya, yes. Luar biasanya, yes. Harus semangat karena Tuhan ada dalam kita. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Sekali lagi apa kabar jemaat COG? Dahsyat, Hebat, luar biasa. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Selamat berakhir pekan, berakhir bulan 4. Kita berujung di dalam minggu yang keempat di bulan April, di mana kita sudah melepasi perayaan Paskah dan perayaan kebangkitan Tuhan, dan tidak lama kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tapi tidak dirayakan di sini, kita tetap rayakan di dalam hati kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita semua tunduk di hadapan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan menyatakan kasih-Nya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keadaan kita, apapun yang kita sedang alami di hari-hari ini, apapun musim hidup kita, Tuhan tetap setia. Yesus tetap setia. Dia selalu berada di dalam setiap sakit kita. Dia selalu memberikan kita kekuatan. Dia selalu memberikan kita pertolongan. Karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan, ada sukacita, ada semangat kekuatan yang Tuhan selalu curahkan bagi saudara dan saya. Percaya bahwa Tuhan berkali-kali Dia menyatakan pertolongannya bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lega, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
meskipun sulit dan penderitaan di dalam setiap kita, tetap percaya, memilih untuk percaya, mengucap syukur meskipun doaku sekalipun doa kita belum terjawab oleh Tuhan, kita tetap setia, Dia tetap
setia. Sekalipun kita mengalami lembah yang gelap, sekalipun kita menjalani jalan-jalan yang suka, seakan tidak ada jalan, seakan tidak ada pengharapan, tetapi Yesus berkata tetap setia, tetap percaya akan Tuhan. Dia tetap menolong saudara dan saya. Apapun musim kita, apapun yang kita hadapi, apapun keadaan kita di hari-hari ini, tetap setia, tetap memilih untuk setia dan percaya. Oh, Yesus sudah berkali-kali menolong, berkali-kali Yesus ada di hadapan kita. Dia bersihkan Yesus, dia bersihkan Yesus, Yesus adalah kekuatan, Yesus adalah pengharapan, Yesus ada di hadapan saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan, Yesus selalu ada. Tangannya selalu terbuka bagi saudara dan saya. Tangannya selalu terbuka. Dia menunggu saudara, dia menunggu kita untuk datang kepadanya. Terima kasih Allah, kita nama Bapaknya nama Sini. Dia nama Sana, nama Bapaknya nama Sini. Yes Lord Jesus, kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau ajaib bagi kami. Kami tetap percaya Engkau Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Kami masih bernapas hingga pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi itu semua anugerah dan penyertaan-Mu Bapa, yang selalu menyertai kami siang dan malam. Apapun keadaan kami, apapun yang kami lalui Tuhan, kami tetap percaya Engkau Immanuel. Iya dapat kita dapat apa yang masih. Iya dapat apa yang masih. Kenaikan sekali lagi pujian ini berkali-kali untuk berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah menaikkan penyembahan kami kepadamu. Tanda kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Dunia tidak memberikan kasih seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan yang Tuhan berikan tidak seperti pertolongan yang datang daripada dunia ini. Karena pertolongan yang datang daripada Tuhan adalah pertolongan yang setia, tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam sepanjang minggu Engkau sudah sertai umat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau sudah pertemukan kami sekali lagi untuk datang menyembah dan memuji membesarkan nama-Mu. Sebab itu Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, pekerjaan-Mu, urapan yang khusus daripada Tuhan melingkupi setiap kami yang ada di ruangan ini, dari depan sampai ke belakang, masuk dalam ruangan sekolah minggu. Hanya hadirat Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Setiap umat jemaat-Mu yang datang dengan berbeban berat, yang datang membawa sakit penyakit apapun Tuhan, kami percaya Bapa di surga, kami sudah dilepaskan, kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pemulihan yang khusus daripada Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi yang datang kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Karena kami percaya pemulihan hanya terjadi ketika kami mengangkat tangan kami, terlebih mengangkat setiap hati kami untuk datang mengundang Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap yang melayani pada pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, kami siap bersorak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Mari semua umat jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom sekali lagi. Shalom. Ada semangat pagi hari ini? Amin. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai pada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Haleluya. Kita
Tuhan dan Raja kita, amin. Mari bangkit, nyatakan dan serukan nama Yesus. Haleluya. Amin.
baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah yang terpaling baik dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Memberi kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberi apa yang terbaik di dalam hidup kami melalui pujian pada pagi hari ini. Dan Bapa Surgawi, kami diingatkan oleh firman, pada akhirnya jika kami berada dalam kekekalan, pekerjaan utama kami adalah memuji dan memuliakan Allah. Itu sebabnya kami yang anak-anakmu yang ada di bumi, khususnya jemaat Asia City, berpuluh-puluh tahun Tuhan kami beribadah di sini, melatih pujian, melatih diri kami, menyembah dan memuliakan Allah. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami masuk dalam kekekalan, pekerjaan seperti ini tak henti-henti kami buat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Bapa, perkenankan korban persembahan kami, sebab firman-Mu berkata, korban yang tak habis-habisnya, tak henti-hentinya kami persembahkan kepada Tuhan adalah pujian. Dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa korban ini diperkenankan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Bersama Hamba berkata-kata dari permulaan hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh pemimpin pujian kita dalam kata-kata pembukaan, kita berada di ujung akhir bulan 4, tak terasa kita menginjak di bulan 5. Waktu begitu cepat berlalu dan jemaat dari kasih Tuhan, semua masa-masa yang kita lalui, walaupun banyak cabaran, banyak pergumulan, tapi terbukti bahwa penyertaan Tuhan bersama kita. Amin. Hari ini. Ada amin? Oke, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita buat satu pengakuan iman terhadap firman yang kita akan dengar. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan di sini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 2-3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Katakan amin. Oke. Puji Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 dikatakan di sini, sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sering kita baca. Nah, di pada ayat yang ke 16, di situ dikatakan Simon Petrus terharu, tersentuh. Karena apa? Sampai Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan di sini. Mengapa sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu ada alasannya. Alasan yang pertama, jemaat, yaitu oleh karena apa? Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa? 3 kali. Maka Yesus juga bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apa maksudnya, jemaat yang dikasihi Tuhan? Di dalam pernyataan ini ada satu pesan, ada satu message kepada apa? Petrus, bahwa sekalipun engkau telah menyangkal aku 3 kali, tapi kasihku kepada engkau tidak pernah berubah. Engkau telah menyangkal aku 3 kali, tapi berkali-kali aku tetap mengasihi engkau. Jika di dalam keadaan buruk, saya tetap mengasihi engkau. Apakah Petrus? Apakah engkau Petrus tidak wajar mengasihi saya? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-16, inilah yang membuat Petrus terharu, tersentuh. Bahwa sekalipun berkali-kali dia menyangkal Yesus, tapi berkali-kali juga dia mengalami belas kasihan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, saudara kasih Tuhan, kasihnya Yesus kepada kita itu tak dapat diukur lebar, dalam, dan tingginya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, seburuk apapun juga keadaan kita, saudara kasih Tuhan, Tuhan tetap menantikan kepada kita bahwa gunakan kesempatan yang Tuhan beri selama masih ada, bahwa pemulihan tetap terbuka bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus jujur dengan diri kita. Seringkali kita jatuh bangun dalam iman, jatuh kali bangun dalam kasih kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak berkata, oleh karena engkau jatuh bangun, maka saya berhenti mengasihi engkau. Justru jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kasihnya Tuhan kepada kita itu bukan karena dia melihat kita ini siapa, tetapi dia melihat kita ini bahwa kita ini sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Dia peroleh kita dengan di mana dia membayar harga dengan sangat mahal. Itulah sebabnya seburuk apa keadaan kita, kasihnya tidak pernah beranjak daripada kita. Dan itulah luar biasanya Yesus dan Tuhan kita. Nah, mari kita lihat yang kedua. Apa alasan kedua sampai Yesus bertanya apa? 3 kali. Jawaban yang kedua, jemaat, dengar baik-baik. Tuhan Yesus ingin menemukan kasih yang sejati di dalam apa? Hidup Petrus. Tahu itu sejati, jemaat? Sejati artinya yang terbaik, yang murni, yang tulus. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang sejati berarti ada yang tidak sejati. Ada yang murni, ada yang tidak apa? Murni, alias apa? Palsu. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus selama 3 kali. Karena apa? Tuhan mau, ingin menemukan kasih yang sejati
yang murni, yang tulus di dalam apa? Hidup Petrus. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan, kasih yang sejati itu seperti apa? Kasih yang murni itu seperti apa? Mari kita melihat dalam 3 bagian hari ini. Sebabnya jemaat kasih Tuhan, saya akan bertema pagi hari ini apa? Kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Kasih yang sejati ini, inilah yang Tuhan rindukan ada di dalam hidup Petrus, tapi juga dirindukan ada di hati jemaat Asia City. Ada amin? Kasih yang sejati ini menjadi doa Yesus, ya. Ini menjadi permintaan Yesus kepada kita. Amin. Ya kan? Jadi jemaat kasih Tuhan, ada bagian-bagian di mana doa Yesus itu bukan Bapa yang menjawab, tetapi kita yang menjawab. Ada amin? Seperti ini. Kalau Tuhan berdoa kepada Bapa, Bapa, saya mau menemukan kasih di dalam Bapa, hidup jemaat kasih yang sejati di dalam hidup jemaat Asia City. Siapa yang menjawab? Saudara yang menjawab. Ada amin? Jadi kalau Tuhan meminta kepada kita, berikan kasih yang sejati itu, maka ayat kita mengatakan, saudara dan saya harus mempersembahkannya, memberikannya kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa jemaat kasih Tuhan? Sebab sebelum Tuhan meminta kasih yang sejati itu kepada kita, jauh sebelumnya Dia sudah memberikannya kepada kita. Tuhan tahu bagaimana baiknya, bagaimana indahnya kasih yang sejati itu. Nah, mari kita melihat ada tiga jenis kasih sejati yang saudara dan saya harus nikmati, harus alami dalam hidup kita. Mari kita lihat apa kasih sejati itu. Yang pertama, mengasihi Yesus apa? Lebih dari segala sesuatu. Kasih yang sejati pertama adalah saudara dan saya mesti harus mengasihi Yesus lebih dari apa? Segala sesuatu. Kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 21, 15-19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa? Mereka ini. Siapa mereka ini? Jemaat cari kasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, mereka yang dimaksud ini adalah murid-murid Yesus yang sedang berkumpul saat itu. Ya. Lalu Yesus berkata begini, Petrus, saya tahu engkau mengasihi Andreas. Petrus, saya tahu engkau mengasihi Matius. Petrus, saya tahu engkau mengasihi Lukas. Tetapi apakah kasih yang kamu berikan kepada mereka dan kemudian kasih yang kau berikan kepada saya melebihi bagaimana kamu mengasihi apa? Mereka. Saya tahu engkau mengasihi ya murid-murid yang ada di sekitarmu. Tapi Tuhan berkata, bolehkah kamu mengasihi aku lebih daripada apa? Orang ini. Ya. Bolehkah engkau mengasihi aku lebih daripada ya sahabat-sahabatmu yang ada di sekitarmu? Nah, itulah kasih yang sejati. Mengasihi dia lebih dari apa? Kita mengasihi orang yang paling kita kasihi. Nah, dalam hidup ini jemaat itu ada hal, ada bagian ya selalu kita kasihi. Ada amin? Ya. Pasti seorang ibu mengasihi anaknya. Amin. Seorang anak mengasihi bapaknya, orang tuanya. Seorang anak pasti mengasihi saudaranya. Ya. Saudara kasih Tuhan, dan kita berkembang lagi, kita maju lagi, bahwa di samping kita mengasihi sesama, tetapi saudara yang kasih Tuhan juga di dalam hidup kita ini ada bagian-bagian, ada benda-benda, ada hal-hal yang kita kasihi. Ada orang mengasihi kucing, betul kan? Ada orang mengasihi apa? Anjing. Ada orang mengasihi dan macam-macam. Ada anak yang dititipkan di Bukembala, saudara kasih Tuhan,
di mana keluarga ini awalnya memelihara banyak kucing. Lalu kucing itu sudah diserahkan kepada orang lain karena dia berencana pindah. Lalu pengembala tadi, kenapa dikasih? Dia bilang, kami mau pindah rumah. Dan dia kata, selama kami pelihara kucing ini, berapa uang yang kami habiskan untuk dia. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan, orang ini mengasihi kucing, itu sebabnya dia berkorban, dia berkorban apa yang patut dia berikan untuk memelihara binatang tersebut. Apa maksudnya? Wah, dalam diri orang ini apa? Adakah kasih? Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam diri manusia sekalipun sudah jatuh dalam dosa, ya, sekalipun orang di luar Yesus Kristus, lebih-lebih kalau yang ada di dalam Yesus Kristus, namanya kasih itu tetap ada. Nah, syukur kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kasih ini mungkin sudah tidak sempurna, tidak sejati, tapi boleh dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat cari kasih Tuhan, ya. Tuhan menekankan di sini bagaimana engkau mengasihi apa yang ada di sekitarmu, ya. Orang yang kau kasih itu memang ada di dalam hidupmu, tapi Alkitab mengatakan, Tuhan di sini katakan, jika aku sudah mati mengasihi engkau dan aku sudah bangkit untuk memberi pengharapan bagi kamu, maka masa dan waktunya engkau boleh memberi kepada saya kasih lebih daripada apa kamu mengasihi orang lain. Amin. Itulah kasih yang sejati, mengasihi Tuhan lebih dari apa segala sesuatu. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan, ini kasih yang dituntut Tuhan dalam hidup kita, karena ini yang melayakkan kita menjadi murid Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak apa bagiku. Jelas di sini. Kalau kita mengasihi ibu bapa anak lebih daripada Tuhan, kita tidak layak apa di hadapan Tuhan. Nah, artinya jemaat jadi kasih Tuhan, bahwa jika kita boleh mengasihi Tuhan lebih daripada bapa dan anak kita, maka kita menyatakan baru kita apa? Layak di hadapan Tuhan. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, dalam hidup kita, ya, ada rumusan begini. Rumusannya bagaimana? Yang pertama-tama kita kasih adalah Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, siapa yang paling kita kasihi? Sesama. Dan seterusnya. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan, ya, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Itulah kasih sejati. Dan itu yang Tuhan rindukan di dalam apa? Hidup kita. Ada amin? Kalau kita sampai di tahap kasih seperti ini, Alkitab mengatakan, baru engkau layak menjadi apa? Muridnya Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Jadi muridku. Jadi program Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa kepada dunia ini adalah Dia mau menjadikan, ya, orang-orang percaya menjadi murid Yesus. Apa itu menjadi murid? Artinya orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apa? Segala sesuatu. Nah, pertanyaannya jemaat jadi kasih Tuhan. Oleh karena di dalam hidup kita selalu ada kasih. Tapi kasih itu masihkah Yesus yang kita lebih kasih daripada apa yang lain? Kali-kali jemaat tersebut saya katakan bahwa banyak kali orang lebih mengasihi apa hal-hal lain, bahkan binatang lebih daripada Yesus. Sementara dia berkata, aku apa? Murid Yesus. Tapi pagi hari ini Dia mau meminta kasih yang pernah hilang dalam hidup kita karena dosa. Tuhan mau pulihkan kembali. Dia sudah mati dan bangkit untuk memberi, ya, kehidupan kekal bagi kita. Tuhan berkata, saatnya
kasih yang sejati itu engkau berikan kepada saya. Oke, mari kita lihat yang kedua, jemaat dikasih. Apa itu kasih yang sejati? Nah, kasih yang sejati adalah kasih dinyatakan apa? Dalam perbuatan. Kita lihat dalam Yohanes 21:17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat ini ketika Yesus bertanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu ke dalam lubuk hati saya bahwa saya mengasihi engkau. Tapi Tuhan berkata, tidak cukup engkau berkata di bibir bahwa engkau apa? Mengasihi saya. Tapi buktikan melalui apa? Dikatakan, gembalakan apa? Domba-dombaku. Jadi Tuhan sudah disenangkan, disenyumkan dengan ucapan Petrus. Bahwa memang Petrus tulus mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sempurnakan, lengkapi ucapan kami itu melalui apa? Menggembalakan apa? Domba-dombaku. Nah, bila kita aplikasikan ke dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, khususnya jemaat Dase City, ya, mengasihi Tuhan itu dengan kata-kata, hal yang paling mudah. Amin. Tapi Tuhan berkata, lengkapi, ya, sempurnakan dengan apa? Tindakan kamu kepada Tuhan. Amin. Jadi kita boleh berkata, aku mengasihi Tuhan dan Tuhan senang. Tapi dia berkata, buktikan. Buktikan apa? Di gereja Asa City membutuhkan banyak pelayanan. Amin. Pelayanan apa itu? Pelayanan muda-mudi. Pelayanan apa itu? Pelayanan anak sekolah minggu. Pelayanan apa itu? Pelayanan apa? Kaum ibu dan lain sebagainya. Satu hari bulan jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah bersepakat kita akan memperbaiki apa yang rusak di belakang gereja ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, walaupun itu perkara kecil, ya, datang saja jemaat yang dikasih itu Tuhan sudah senang. Apalagi kalau sudah gereja. Karena itu sudah Tuhan, di sini kita membutuhkan apa? Di sini kita membuktikan bagaimana aku mengasihi Tuhan dengan ucapanku. Maka aku sempurnakan dia apa? Dalam apa? Tindakanku. Ada amin? Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini prinsip yang sangat penting. Setiap kali apa yang kita buat kepada Tuhan, ucapkan dengan mulut dan katakan dalam hati, apa yang saya buat ini Tuhan, ini tanda saya mengasihi Engkau. Jangan berkata, saya buat ini supaya saya diberkati. Itu nomor 2. Jadi jemaat dikasih Tuhan, apapun yang kita buat, katakan, saya buat ini Bapak, karena saya apa? Mengasihi Engkau. Ini bukti saya mengasihi Engkau. Dan kalau prinsip ini jemaat dikasih Tuhan dalam hidup kita, apapun boleh kita lakukan sama Tuhan. Amin. Bahkan mati pun orang boleh sanggup. Jika ini prinsipnya, Tuhan, saya mengasihi Engkau, sekalipun saya harus menyerahkan nyawa saya. Itu namanya apa? Tidak susah. Ya. Nah, jemaat yang kita, itu sebabnya kalau sesuatu yang kita lakukan itu bukan lagi apa atas dasar kasih, memang bahaya jemaat kasih Tuhan. Apa bahayanya? Bersungutan. Aduh, aku terus. Jemaat dikasih. Tapi ketika kita memegang prinsip ini, apapun yang saya lakukan, itu bukti, itu manifestasi bahwa saya mengasihi Tuhan. Ada amin? Jadi jemaat dikasih Tuhan, mengatur kursi ini, taruh dalam hati, Bapak, saya tidak dapat apa-apa dari gereja, tapi ini cara saya apa? Membuktikan aku mengasihi Engkau.
saat jemaat berdiri di sini memimpin pujian, Bapa terima kasih. Oleh darahmu, oleh penebusanmu saya menjadi anakmu. Sekarang saya mau memberikan ucapan syukur saya kepada engkau karena kasihmu itu. Aku akan mengasihi engkau melalui aku berdiri di mimbar untuk melayani Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika prinsip seperti ini, kita tanamkan dalam hidup, apapun yang saya buat kepada Tuhan, itu tanda saya mengasihi. Tidak ada yang berat. Amin. Berkorban itu tidak akan ada lagi persungutan. Memberi itu tidak ada lagi beban. Sebab itu saya memberi karena saya mengasihi Tuhan. Dan apa yang saya beri dibanding dengan kasihnya Tuhan kepada saya terlalu apa? Luar biasa. Apa sih jemaat yang kasih Tuhan? Ya, kalau kita buat banding, kita datang berkorban hari ini, meninggalkan segalanya, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita memberi waktu kita, tenaga kita. Tapi Tuhan berkata, bagaimana nyawaku ya 2000 tahun yang lalu saya telah persembahkan buat engkau untuk apa? Mengasihi engkau. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan buat kepada kita selalu dasarnya kasih. Itu sebabnya ketika kasihnya, dia tahu bahwa kasihnya itu banyak orang yang menolaknya. Betul? Tidak, Yesus sudah mati untuk dunia ini. Tapi berapa orang yang apa? Terima dia kan? Walaupun pengikut Yesus Kristus di bumi ini saudara-saudara adalah yang paling banyak, tapi dibanding manusia yang menolak Yesus masih banyak. Tapi apakah itu membuat Yesus bahwa kedatangannya gagal? Tidak. Prinsip Yesus datang sekalipun hanya satu jemaat yang terima aku, ya, maka Tuhan pun sudah dapat senang hati. Karena apa? Apa yang dilakukan kepada kita dasarnya apa? Kasih. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbuat kepada Tuhan, tanda kita mengasihi Tuhan, maka itulah korban persembahan kita menyenangkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika jemaatnya sudah mau memberi persembahan, dia katakan, jangan biasakan karena sudah biasa memberi. Ya, tapi hari ini angkat hati menjadi apa? Bapak, saya memberi ini seberapa, tapi ini bukti kasih saya kepada apa? Engkau. Jadi waktu kita memberi dan ada perasaan ini, tidak lagi jadi berat jemaat. Karena itu cara kita mengasihi itu. Tuhan, amin. Sudah tentu kalau kita mengasihi Tuhan pasti memberi yang terbaik, amin. Jadi itulah yang Tuhan nantikan dan rindukan terjadi dalam. Jika engkau mengasihi aku betul, buktikan melalui apa? Perbuatan. Nah, mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan apa? Lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya jemaat yang kasih Tuhan, kasih anak-anaknya itu, saudara dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Dan katakan, bukan sekedar kata-kata, tapi adalah kita mengasihi itu disempurnakan di dalam apa? Perbuatan. Iman yang sejati adalah diucapkan melalui mulut, kemudian apa? Disempurnakan melalui tindakan. Itu iman yang sejati. Aku mengasihi engkau Tuhan, tadi katakan. Jangan lupa ya, kita jumpa hari Minggu. Ya, aku mengasihi engkau Tuhan ya, tapi jangan berdoa ya selama kau masih sehat, ya layani aku. Aku mengasihi engkau Tuhan ya, tapi jangan sampai anjing lebih kamu kasih daripada aku, ya kan? Aku mengasihi engkau Tuhan, jangan sampai kucingmu lebih kamu lebih kasih daripada aku. Ya. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Apa? Kasih yang sejati itu apa? Setia mengikut Yesus sampai langkah terakhir. Nah, itu di ayat yang 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 11. Dan hal ini dikatakannya untuk menganggap bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apakah yang sejati itu jemaat? Mengikut Yesus sampai apa? Langkah yang terakhir. Amin. Dan inilah jemaat yang kasih Tuhan yang dirindukan Tuhan apa? Di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dalam surat Paulus 2 Timotius 4:6-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada akhirnya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Setiap mengikut Yesus sampai apa? Langkah kita terakhir. Ada 2 langkah yang terakhir itu, jemaat yang dikasih Tuhan. Langkah yang pertama adalah mengikut Yesus sampai Yesus datang di atas awan-awan. Nah, maksudnya apa jemaat kasih Tuhan? Kalau lah 5 tahun dari sekarang Yesus datang, ya kan? Sudah kasih Tuhan. Dan berkata, jangan kamu ikut saya 4 tahun sesudah itu tidak tahu kemana. Ikutlah Yesus sampai engkau melihat apa datang dalam apa kemuliaan. Ini juga apa? Mengikut Yesus sampai langkah yang terakhir, artinya kita mengikut Yesus sampai dia datang di atas awan. Lalu mengikut Yesus sampai langkah terakhir yang kedua, artinya apa? Saudara, mengikut Yesus sampai apa? Mengembuskan napas yang terakhir. Itulah kasih yang sejati. Kenapa ini penting jemaat yang dikasih Tuhan? Karena apa? Buktinya banyak yang sudah berpuluh tahun ikut Tuhan, tapi menyelesaikan kepada langkah yang terakhir banyak kegagalan. Tahu jemaah yang dikasih Tuhan, di dalam apa setiap kali ada Olimpik ya, ada namanya apa? Lari maraton. Lari maraton ini maksudnya apa? Disertai banyak apa? Orang. Tapi jaraknya itu sangat jauh. Jadi kalau orang Malaysia kirim pelari maraton untuk ikut misalnya ada Olimpik di Paris, orang itu sudah dilatih bertahun-tahun. Ya, kerajaan keluarkan uang bagaimana melatih dia supaya betul-betul sampai ke garis akhir. Tapi ketika masuk dalam pertandingan, jemaat dikasih Tuhan, ya, saya selalu menyaksikan acara Olimpik. Ternyata pada saat perlombaan itu start dimulai, jemaat dikasih Tuhan, semua masih oke. Tapi beberapa saat kemudian ada sudah gugur. Terus beberapa saat kemudian semakin berkurang, ya, yang mau teruskan perjalanan karena sudah letih. Pada akhirnya jemaat Tuhan yang sampai di garis akhir hanya beberapa orang. Nah, jadi ada sudah bekerja keras berjuang, ya, belum mau sampai di garis akhir, tapi karena jemaat itu ada hambatan, ada halangan, maka dia tidak sampai ke garis akhir. Nah, jemaat dikasih Tuhan, kita yang ada di sini sudah ada yang berpuluh tahun ikut Tuhan, amin. Dan ikut Tuhan berpuluh tahun banyak susah dukanya, betul atau tidak? Pasti betul kan? Nah, jemaat kasih Tuhan, jadi kita ini menurut Alkitab adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk sampai kepada garis akhir. Tapi setan tidak akan berhenti, dan juga kedagingan kita tidak akan berhenti untuk menghalangi kita supaya apa? Jangan sampai ke garis akhir. Tapi pesan saya hari ini jemaat yang kasih Tuhan, ada satu pujian kami mengatakan, sekali Yesus tetap apa? Yesus. Artinya juga kita balikan, sekali mengikut Yesus
tetap mengikut ya sampai langkah terakhir. Sekali melayani, tetap melayani sampai apa? Langkah terakhir. Ini yang dirindukan Tuhan kepada apa? Kita. Sekali mengikut Yesus, ikutlah dia sampai apa? Langkah terakhir. Jangan asal-asalan. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, ini camkan bagi-bagi renungan. Kalau kita mengikut Yesus selama 20 tahun, lalu langkah selanjutnya kita gagal, siapa yang rugi? Jemaat dan saya rugi. Bagaimana kalau 20 tahun itu saya gunakan dengan apa? Memuaskan kedagingan saya, artinya saya nikmati surga ya di dunia ini dalam kedagingan. Tidak apa-apalah kalau masuk neraka, saya sudah puas keinginan tadi. Tapi kalau 20 tahun itu jemaat kita belajar setia kepada Tuhan, banyak peperangan, banyak hambatan dan lain, tapi jemaat tetap setia mengikut Tuhan. Sakit tapi jemaat tetap setia mengikut Tuhan. Itu kan bukan hal yang mudah. Tapi tiba-tiba perjalanan jemaat itu, pengorbanan jemaat itu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Tidak sampai ke garis akhir. Jadi yang rugi apa? Kita. Jadi jemaat jadi kasih Tuhan Yesus. Di hadapan kita ada garis akhir sedang menunggu kita. Amin. Dan Tuhan mau, ini doa Yesus, tidak ada yang gagal. Amin. Semua harus sampai ke garis akhir. Jadi itu sebabnya jemaat kasih Tuhan, inilah menjadi kerinduan Yesus terbesar di dalam hidup kita. Ikut dia sampai engkau dan saya menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sepertinya sukar, ya memang sukar. Tapi Tuhan tahu juga bahwa itu memang sukar. Tapi dia sudah memberi Roh Kudus. Filipi 4 ayat 3 katakan, dia memberi kekuatan kepada kita untuk menanggung segala apa? Perkara. Jadi jika Tuhan merindukan kita mengikut sampai langkah terakhir, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, dia sudah siapkan kekuatan. Dia sudah siapkan kekuatan kita berlimpah-limpah. Bagaimana kita sampai kepada apa? Tujuan itu. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan berkata begini, banyak dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kerinduan Tuhan tersebut bagi jemaat yang ada di sini adalah bukan sekedar dipanggil, tetapi terpilih. Ada amin? Inilah namanya kasih yang sejati. Ikut Yesus, sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Itu yang paling mulia. Tahukah jemaat yang kasih Tuhan, orang-orang yang menghembuskan nafas yang terakhir, ya, di dalam banyak pengalaman medis, selalu wajahnya tampak lebih ceria. Dalam keadaan dia menjadi mayat, tapi sudah memberi pengharapan. Apalagi saudara kasih Tuhan, kalau sudah jumpa Yesus pasti lebih mulia, lebih besar, ya, sukacita. Nah, itulah saudara kasih Tuhan penghiburan bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, supaya kita mengikut Yesus melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir. Ini yang Tuhan rindukan. Nah, cuma jangan kasih Tuhan, orang dunia menghirupnya di tangan kegelapan. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus kita hirupkan bahwa saya tetap bersatu Yesus. Saya tetap mengingatkan diri sama Yesus sampai dia datang untuk menjemput saya yang kedua kali. Itulah doa Yesus, itulah kerinduan Tuhan. Mari kita bantu berdiri jemaat dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari para penanti dengan berpujian menjadi hadapan kita angkat pujian penyembahan tadi, kita bawa roh jiwa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
datang kepada Petrus saat Yesus akan mempersiapkan dirinya pulang ke surga. Apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan ini terus berdengung, berkumandang sampai hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Jenazah kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu banyak orang beribadah karena sekedar kebiasaan, sekedar rutinitas. Ada orang beribadah supaya diberkati Tuhan, ini dan itu. Tapi Tuhan berkata, setiap kali kau datang beribadah, taruh di dalam hati. Ketika engkau bertepuk tangan, angkat tangan memuji Tuhan dengan baik. Katakan sama Tuhan, ini kasihku, ini cara aku mengasihi engkau. Ketika engkau memuji Tuhan, katakan, Bapa, ini cara saya. Ini cara saya mengekspresikan bahwa saya mengasihi engkau. Jemaat pun memberi, jangan asal memberi. Sebentar kita akan memberi persembahan, tapi katakan, angkat di hadapan Tuhan, Bapa, saya memberi apa yang ada pada saya. Jika selama ini aku memberi karena rutinitas Tuhan ampuni aku akan memberi. Karena itu cara saya mengasihi engkau. Cara saya mengasihi engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi, kenapa banyak orang berat memberi, khususnya dalam bentuk keuangan? Sebab perasaan ini hilang, prinsip ini hilang. Bukan memberi karena mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, mari hari ini saat engkau mengulurkan Bapa, Bapa tidak seberapa yang aku beri, tapi ini tanda, ini bukti aku mengasihi engkau. Demikian juga jemaat yang kasih Tuhan, para pelayan-pelayan itu termasuk diri saya. Kenapa kita melayani? Karena itu cara kita mengasihi Tuhan. Bapa, mulutku memang mengasihi engkau, tapi engkau tidak kuasanya sekedar itu, tapi melalui juga hidupku, kesetiaanku melayani engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagi jemaat yang sudah pudar semangatnya melayani, oh haleluya, yang sudah hamba, mari hari ini katakan, Bapa, sebagaimana engkau tidak berhenti mengasihi saya, maka juga saya tidak akan berhenti mengasihi. Sekali lagi jemaat, mulai hari ini, dan ini akan mengubah segala-galanya dalam hidup. Apapun yang kau buat kepada Tuhan, katakan, ini cara aku mengasihi, ini bukti, ini cara aku. Saya mau membuktikan Tuhan, oh saya mengasihi engkau. Kenapa sampai 3 kali datang kepada Petrus? Tuhan, Petrus, apakah kau kasih aku? Petrus, ya, aku mengasihi engkau. Tapi buktikan, nyatakan bagaimana engkau menggembalakan domba-domba. Coba kasih itu, mari kita datang kepada Tuhan bagi hari ini. Mulai hari ini, apapun yang kita buat selama ini, kalau bukan itu karena rasa kasih, mari kata ampuni aku Tuhan. Sekarang Tuhan, apapun yang aku buat, sekecil apapun, saya mau tahu, saya mau buktikan. Itulah cara saya mengasihi itu. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak berhenti berbicara pagi hari ini, tapi ini sampai datang kepada kami pada pagi hari ini. Tolong Bapak Surgawi, kasih yang sejati itu, kasih yang murni, kasih yang tulus, selalu engkau rindukan di dalam hidup kami. Bapak Surgawi, mustahil kedagingan kami dapat melakukan, tapi rohmu yang ada di dalam dapat Tuhan Yesus membakar kasih, sehingga kami boleh memberinya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, tak terbilang Tuhan,
Banyak perkara-perkara yang mereka selalu lakukan kepada Engkau. Dan kami menghadapi tantangan, kami menghadapi pergumulan Tuhan. Apa pergumulan itu? Kami boleh jemu. Sebab Firman berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kami akan mencapai pada sampai. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa jenuh memang salah satu musuh kami. Tapi kejenuhan Bapa akan tersingkir dari kita. Ketika Tuhan kasih kepada Tuhan, tidak pernah berhenti kami berikan kepada. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, saya berdoa pada saat ini, dan khususnya kami pelayan-pelayan yang ada di mimbar ini Tuhan. Bapak Surgawi, ampuni kami jika kami sekedar berdiri karena kebiasaan Tuhan. Tapi Bapak, biarlah itu Tuhan menjadi ekspresi kami bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebabnya Bapak Surga, saya berdoa pagi hari ini, Tuhan, kiranya kasih yang sejati Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang kami kasih dalam hidup kami, dan itu bukan salah, tetapi Tuhanlah yang taruh kasih itu dalam hidup kami. Namun Bapak, apa yang Kau minta, yang sampai kami mengasihi saudara, ibu, bapak kami, anak kami lebih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan sampai kami mengasihi benda-benda yang ada di dunia ini lebih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ini berat terjadi dalam hidup kami. Tapi Bapa, kami bersyukur karena Tuhan itulah yang akan dikerjakan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasa, betapa luar biasa. Tuhan, kami akan melihat satu Tuhan Yesus Kristus penerobosan. Kami akan melihat kegerakan terjadi. Jika hal ini Tuhan mulai Tuhan Yesus Kristus membelenggu, mulai menjadi prinsip anak-anak mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Bapak. Secara khusus juga hamba berdoa. Hamba sudah berpuluh tahun berdiri di tempat ini. Tapi Bapak Surgawi, tetapi Engkau juga bertanya kepada hamba, apakah Engkau mengasihi aku? Kami semua dicabar dengan kasih Bapak. Itu sebabnya Bapak Surgawi, saya berdoa pagi hari ini, baharui kasih kami, baharui kasih kami, baharui Bapak, beri kami kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, terlalu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, apa sudah saja berkata, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah, siapa yang sudah diberkati dengan firman, mari lambai-lambaikan tangan. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman, dengan pujian. Di bahwasanya kita akan memberi untuk pekerjaan di tempat ini. Saya undang Merlin untuk doa kolektor. Bu Jenny. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih dan kemurahan yang sudah Engkau berikan kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap ada bersama-sama kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan dan setiap hidup kami.
Terima kasih Bapa, Engkau sudah membawa kami untuk menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itulah tanda ucapan syukur kami yang kami dapat terbuat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, bahkan yang membawa kami dalam segala musik Tuhan, rebana Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, itulah yang kami dapat persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami akan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Besar-besarnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang mengulurkan, yang tidak sempat mengulurkan Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang layak